Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan atau yang mewakilinya dari Bapak Kabid PAUD Ditmas Bapak Nugraha SMSI. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Manajer Biro Psikologi Arunika kepada Miss Neti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang di acara Biro Psikologi Arunika. Selamat datang Pak Danu, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Ini sudah kesekian kali ya Bapak hadir di acara kami di antara sela-sela kesibukannya ya Bapak ya. Ya, selamat datang juga kepada Bapak Aji sebagai narasumber hari ini. Selamat datang kepada Dr. Neti yang juga sebagai narasumber pada hari ini. Juga selamat datang kepada Bu Vivi yang juga akan menjadi narasumber kita hari ini. Banyak ya Bapak Ibu ya narasumbernya kita hari ini. Dan tentunya selamat datang kepada Bapak Ibu semua sebagai peserta dari talk show kita kali ini. Biro Psikologi Arunika sudah berdiri sejak tahun 2021, Alhamdulillah. Jadi ketika masa pandemi justru kita membuka ya, karena ternyata bagaimanapun pendidikan anak-anak ini masih tetap berjalan walaupun pandemi sedang melanda negeri kita. Pagi-pagi kayaknya supaya semangat ya Bapak Ibu semua ya, dan supaya kita semua energinya menyatu, kita berdiri dulu semua. Setelah ini kita main-main sebentar saja ya. Bapak Danu juga dari dinas, kita boleh ya minta ya, hari ini saya akan kerjain ya Pak Danu dari dinas ya, kapan lagi ya, jadi boleh berdiri semuanya ya. Pagi-pagi Bapak Ibu, jadi begitulah ya anak-anak bagaimana mereka belajar. Jadi kami dari Biro Psikologi Arunika meyakini bahwa dalam setiap proses pembelajaran itu pasti ada hubungannya dengan kerja otak ya Bapak Ibu semua. Jadi tadi ketika disampaikan yuk kita main-main, pasti otak kita udah langsung siaga gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya terkadang hal-hal tersebut ada hal-hal yang akhirnya menghambat. Mungkin tadi tegang gitu ya, mungkin tadi cuciannya belum sempat dijemur gitu ya, jadi kurang konsen ya, atau tadi sebetulnya mungkin sarapannya belum selesai gitu ya, masih ada suapan-suapan terakhir. Banyak hal yang akhirnya bisa menghambat kerja otak kita gitu. Anak-anak ini dan ada Dokter Neti yang akan memaparkan tentang cara kerja syaraf dan Miss Vivi dari sisi psikologi perkembangan anak. Kami semua di sini, Pak Danu dan Bapak Ibu semua, mohon izin saya memperkenalkan juga. Selain saya di Biro Psikologi Arunika, kami adalah tim yang insya Allah kompak karena berada dalam rahmat Allah ya. Semoga ada dalam rahmat Allah. Di sana itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu kami memberikan pelayanan. Untuk di Kuningan sementara ini tempatnya masih juga bersamaan dengan Sekolah Smart Auladi di Jalan RM Adinata. Buka insya Allah setiap Selasa dan Jumat dari jam 8 sampai jam 3. Mengenai anak, sekolah, bahkan seringkali permasalahan anak tuh Pak Danu akhirnya ketariknya permasalahan orang tua Pak Danu ya. Karena bagaimanapun anak ini pasti kan terkait ya dengan orang tua. Judulnya mau konsultasi anak, ujung-ujungnya konsultasi pasangan ternyata ya gitu. Karena bagaimanapun itu pasti ada korelasinya gitu. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang mewakilinya Kabid PAUD Ditmas, sekaligus membuka acara pada hari ini kepada Bapak Danu Nugraha SMSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak bosan ya, kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah. Kita bersyukur insya Allah iman kita akan bertambah
Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi bersama-sama. Tidak lupa juga kita salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam dari Bunda Ika kepada seluruh yang hadir. Juga pada narasumber dari yang hadir ini, alhamdulillah ini para pakar. Jadi ibu-ibu semua yang hadir, bapak-bapak semuanya, ya kalau mau bertanya memang kepada yang pakarnya ya. Yang tentunya yang kedua saya ucapkan apresiasi. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh panitia pada kesempatan hari ini. Dan ini karena ini sebuah bentuk ya, ini bentuk kesadaran kita dibantu, pemerintah dibantu bagaimana mewujudkan generasi emas ya, karena 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ya anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Dan ini membutuhkan fondasi yang kuat ya. Dan yang selanjutnya kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya arahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini banyak program kebijakan ya. Misalnya kami karena saya juga secara tupoksi bidang PAUD penggerak, ada yang namanya PAUD holistik integratif, ada PAUD berkualitas, ada juga kegiatan asesmen untuk anak-anak. Ini ada satu tujuan yang inti pada akhirnya ya. Jadi semua program itu ada satu tujuan inti, yaitu memaksimalkan tumbuh kembang anak secara optimal, wujudkan nantinya tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan usianya, sesuai dengan kapasitas daripada otak anak ya, yang dengan diberikan bimbingan yang baik dan benar ya. Dan ini alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan beberapa program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk selanjutnya ini terkait dengan anak ya. Memang kita pada saat ini khususnya karena perubahan ya, kami dari Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ini melihat perkembangan bagaimana anak khususnya usia-usia sekolah di PAUD, SD, SMP ini para narasumber juga sudah paham ya. Fondasi awal itu di usia yang di kisaran di usia PAUD ya, 0 sampai 6, 0 sampai 9. Karena usia SD itu sebenarnya itu usia penyesuaian. Jadi saya suka protes kalau anak usia SD kelas 1 sudah ke sekolah bawa tas dengan buku-buku beras, karena itu masa peralihan ya. Itu metodenya juga metode bermain. Jadi penting karena usia 0 sampai 6 tahun ini otak anak sangat merekam, sangat cerdas merekam apa yang dilakukan oleh lingkungan, baik itu di sekolah, di di rumah apalagi ya. Jadi tugas daripada sekolah ya, karena ini juga ada orang tua ya, sebenarnya guru-guru itu hanya membantu, karena sebagian besar anak itu kan itu lamanya dengan orang tua, dengan keluarga, dengan lingkungan. Jadi mohon ini kerjasamanya, karena tidak mungkin keberhasilan pendidikan pada anak-anak kita ini hanya mengandalkan dari guru-guru. Saya pastikan tidak akan maksimal. Dan ini juga kami juga sedang mendidik para guru-guru, khususnya kami karena bidang PAUD Dikmas. Ini harus paham betul guru-guru bagaimana memahami anak-anaknya ini agar tumbuh kembang secara optimal. Ini penting sebagai jalur komunikasi antara orang tua, guru ya, dan tahapan-tahapan perkembangan
memang anak ini bisa didampingi, bisa dilihat barangkali ini ada kekurangan atau hal-hal yang tadi disebut di sini ada hambatan-hambatan seperti apa, dan kita cari solusi bareng-bareng ya. Jadi barangkali nanti juga akan dibahas ya. Kalau anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang anak-anak seperti saya waktu kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mungkin ada tipe-tipe nanti dijelaskan oleh pakar. Ada menurut saya ya Bu, waktu kecil saya kalau belajar itu harus di tempat sepi Bu. Saya tidak mau kalau ada yang ngobrol itu udah buyar ya. Jadi mungkin anak-anak ibu juga sama. Nuhiji mah yang dino sepi, nuhiji mah tidak cicing, yang dulu ramai tapi cepat masuk. Itu karakter. Jadi kalau memang ada kehambatan, jangan jadikan ini sebuah keterbelakangan, bukan. Karena dibalik apa yang menjadi kekurangan itu ternyata banyak potensi besar dari anak itu sendiri ya. Jadi kalau ada anak yang misalnya dalam pelajaran matematika misalnya ini kurang bagus, nilainya jeblok misalnya, jangan salahkan karena karakternya juga bukan ke matematika, bukan, karena ada sisi lain yang keunggulan lain yang mungkin akan bisa ditunjukkan oleh anak itu. Jadi ini contohnya ya, banyak orang-orang besar misalnya ini Jack Ma dari orang pengusaha besar, Bob Sadino, itu orang-orang sukses ya di bidang ekonomi, ternyata masa kecilnya itu tidak maksimal di nilai matematika. Itu contohnya ya. Jadi jangan khawatir misalnya, karena yang potensinya itu yang lain berarti anak itu. Si awal misalnya kita kuat atau lemah itu dalam fase-fase usia itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan Bu, oleh lingkungan, oleh keadaan, tadi juga oleh faktor internal dari keluarga juga. Kalau anak misalnya di rumah orang tua sering ribut ya Bu, atau tidak harmonis, juga akan berpengaruh Bu ya. Saya masih mengingat karena di kapasitas 0 sampai 6 itu sangat anak itu perekam dulu. Saya masih ingat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan orang tua saya waktu saya TK. Ibu juga mungkin sama. Jadi hati-hati juga saya sarankan kepada ibu-ibu dalam mengucapkan atau mendidik anak itu, semua itu sangat mendidik, karena juga ini ketegasan, kedisiplinan juga penting ya. Di beberapa kita belajar nggak Pak membandingkan untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Saya mendapatkan informasi kebetulan Bunda Paul juga kembali ke Jepang, terus saya darikan juga ke Irlandia untuk menanyakan proses pendidikan di negara-negara maju ya. Mereka itu disiplin luar biasa ya Bu. Anak-anak itu berangkat sekolah itu tidak didampingi orang tua, anak usia PAUD, anak TK, mereka itu berkelompok dengan anak-anak lainnya, berangkat ke sekolah bersama-sama, dan pendidikannya itu luar biasa, pendidikan karakternya. Di Irlandia juga sama, tapi di Irlandia justru kalau mau belajar itu bukan ke kami, lebih hebat itu di negeri Cina katanya. Jadi benar juga apa kata Nabi, belajarlah sampai ke negeri Cina. Disiplinnya luar biasa Bu, dipaksakan, tapi paksaannya bukan harus ada metode yang benar juga. Mereka tuh benar-benar dibimbing, disiplinnya itu dari anak usia ini. Tapi metodenya yang benar, karena bentakan seorang ayah kepada anak di usia PAUD, ya mungkin bapak-bapak para ahlinya mungkin lebih paham, itu dapat satu bentakan saja dapat merusak saraf-saraf otak menurut para ahli itu. Jadi satu bentakan ibu bapak kepada anak-anak yang usia-usia dini akan merubah struktur, merusak struktur saraf-saraf otaknya. Diperlukan ini ilmunya, pengetahuannya, bagaimana mendidik anak ini secara baik dan benar. Itu dari potensi anak. Jadi jangan paksakan anak sesuai dengan harapan ibu, paksakan. Jadi memang kalau sekarang kalau orang tuanya polisi, paksakan semua.
gitu, jadi bebaskan gitu. Metode Merdeka Belajar itu sama Bu, pilihnya intinya ingin bagaimana guru itu memberikan pembelajaran ini sesuai dengan karakter anak. Ada karakter, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi sekarang dipaksakan si guru untuk lebih kreatif, inovatif dalam memberikan tema-tema. Jadi sesuaikan dengan masing-masing anak. Bukan satu hari itu full dengan tema yang sama, ya itu perlu strategi bagaimana ini harus dampak dari teknologi ini bisa kita carikan solusi bersama-sama, ya. Karena ini juga masa waktu saya kecil dulu dan sekarang beda. Kalau saya waktu kecil bermain ini bersama-sama, main kelereng, main petak umpet dan lain-lainnya. Tetapi sekarang anak-anak cenderung ini banyak di rumah main HP, main game, dan ini interaksi sosial menjadi terganggu. Gak banyak dari saya, semoga kegiatan ini dapat banyak manfaat untuk kita semuanya, untuk para guru yang hadir, kepada orang tua, dan terima kasih kepada narasumber dan jajaran panitia. Semoga ini apa yang sudah kita laksanakan ini menjadi amalnya Bu, amal kebaikan untuk kita semuanya, ya. Ini akan berkah untuk kita semuanya, karena kita bisa diniatkan ini agar anak-anak kita ke depan menjadi orang-orang yang lebih jadi aset kita, aset bangsa. Atas permintaan dari panitia ini harus dibuka, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar parenting dengan tema memahami hambatan belajar pada anak pada hari ini tanggal Kodera secara resmi saya buka. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kembali, mungkin ibu-ibu di sini banyak juga yang sudah paham, tapi saya hanya sekedar mengingatkan kembali, ya. Saya akan membahas mengenai disfungsi neurologis yang menyebabkan gangguan belajar pada anak. Ini adalah gangguan belajar spesifik atau kita katakan disfungsi minimal otak. Nah, ini kan kalau secara anatomi dalam struktur otak manusia itu kan terdiri dari beribu-ribu, bahkan ada yang bilang berjuta